Oh, cek OS. Oke. Hai, perkenalkan, saya Iqbal Amanta Dan saya Dwi Cahaya Nugroho. Kami di sini Oke, lanjut. Jadi kami di sini adalah kedua pengkarya dari film terbaru kami, kolaborasi antara 14 proyek Dan 1 sama 5 yang berjudul Rumah Ayah. Mantap, lancar. Jos bagai. Aja. Jadi Rumah Ayah adalah film terbaru kami yang akan rilis pada tanggal 1 Februari besok di Kota Cinema Mall. ya benar Kota Cinema Mall. Nantikan di sana. Jangan salah ya, judulnya Rumah Ayah bukan Rumah Uya Nah, itu loh. itu server lain, beda. Orang-orang salah mengartikan. Kalau Rumah Uya kan gini. Rumah Uya ini bukan Rumah Uya, ini Rumah Ayah pakai A gitu. Gitu. Oke, lanjut. Saya di sini sebagai penyunting gambar atau editor film Rumah Ayah dan rekan saya Iqbal Amanta, Kak. Saya Iqbal Amanta sebagai sutradara. Kebetulan di sini. Sebelum-sebelumnya saya nggak pernah. Ini film perdana saya. Kalau Cahyo kan jadi editor sudah berkali-kali. Saya baru pertama ini. Makanya nonton, jangan lupa. Karena jika ditanya orang-orang itu ya, kebanyakan akan bertanya filmnya sebenarnya genre apa sih, genre apa gitu. Saya juga masih bingung karena ini sangat bagus sekali filmnya, tentu saja. Kalau ditanya ini film apa, genre sedih gitu aja. ngeronto pokoknya. Ngeronto. Ati ini kene sing ireng-ireng gogrok kabeh. Marayati gogrok. Tenang. Itu delok pokoke. Wes to. Wis. Jadi iki Di sini film Rumah Ayah ini bercerita tentang Bari, seorang bapak. Bapak tunggal dari anaknya. Jadi Anaknya namanya siapa, Mah? Ayah. Jadi Ayah ini adalah seorang anak perempuan yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata anak sebayanya. Jadi Bari ini merasa kesulitan atau kebingungan mencari metode untuk mendidik anaknya supaya anaknya menjadi anak yang memiliki kepekaan sosial terhadap lingkungannya. Lingkungan sekitar. Gitu, itu sih. Lebih lengkapnya kita lihat Cuplikan satu yang ini. akan Oke. Nah, Gimana? Duk, ayah, bisa apa gerung? Masa gini toh, Pak? Makan seri, Maron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok, ayo sekolah sampai. Papa ya oleh mbak bapak. Ayah, ibu mau kamu jawab pertanyaan ibu ya, nak. Nanti kalau ayah bisa. Jadi supirnya cuma ada 4. Jadi harusnya di kanan, gak ada remnya. Terus kalau itu jam 12 harusnya matahari belum terbenam. Saumpama ayah iku langsung SMP ngono, iso nggak ya? Kok SMP, Mak? Tugas kuliah aku dicanda kok. Apa ayah kok oleh pinter toh, Pak? Bapak nih ngomong kancamu. Sampai koyo ngono. Hah? Ket biyen kowe iki pancen ngono lho, Ri. Wis tuwek, panggah sak karepe dhewe. Si. Sak karepe dhewe piye? Itu tadi trailer film Rumah Ayah. Jadi Jangan lupa tanggal 31 Budi. Sopo mau? Nah, anu. Ya. 1 sama 5 film yang bareng juga. Oh iya. Oke. Jangan lupa tadi tanggal 31, saya tanggal 1. Nah, setelah tadi melihat cuplikan yang Oh iya, cuplikan yang tadi Oh tuh iya, iya. dapur gitu. Oke. Lanjut. Istimewa Kita bahas sekali. cuplikan yang tadi. Itu adalah sedikit dari trailer film Rumah Ayah. Ya, mungkin dari situ sudah terlihat alur ceritanya mungkin Wah. sedikit ya. Rontong-rontongnya sudah Terasa mungkin. kena hati. Nah, itu. Wah. Sekarang serius ini. Jadi apa sih film Rumah Ayah? Tentang apa sebenarnya film Rumah Ayah? Untuk saya sendiri pribadi sebagai sutradara sekaligus penulis naskah dari film Rumah Ayah, membuat film Rumah Ayah ini
Pertama saya terinspirasi dari omongan teman saya yang sebelumnya membuat film juga yang berjudul Rawuh. Dia bilang pas membuat film motivasinya adalah saya ingin mengangkat sesuatu yang terdekat dari saya. Pertama itu sesuatu yang dekat dengan saya yaitu lingkungan saya. Itu katanya teman saya yang menyutradari film Rawuh itu tadi. Terus saya kepikiran, apakah saya juga bisa seperti itu? Apakah saya juga apakah saya juga mempunyai sesuatu yang dekat dengan saya? Terus saya berpikir, iya ya, yang paling dekat dengan saya ya aku sendiri gitu. Terus akhirnya aku menciptakan menulis sebuah naskah yang terinspirasi dari kehidupan saya di masa lampau, yang menjadikan secara tidak langsung saya itu sebagai sumber riset tak terbatas dari penulisan naskah saya. Dan lebih serunya lagi, saya merepresentasikan diri saya menjadi 3 orang di situ. Lebih lengkapnya harus tonton. Mantap. Itu api itu. Saya memanifestasikan saya sebagai 3 orang di film Rumah Ayah. Dan di sini saya sebagai penyunting gambar atau editor dari film Rumah Ayah, pertamanya sebelum saya mulai bergabung bersama Mas Iqbal ini, saya meriset beberapa orang untuk tugas akhir saya. Kemudian Mas Iqbal tanya, garap film apa? Iki, tentang iki. Ya apa gabung be aku? Ya wis, tak mau naskah sik. Dan ternyata cocok. Nah, mulai dari situlah saya mulai kolaborasi dengan Mas Iqbal. Oh ya, sedikit ceritain ya. Kenapa ada kecocokan di antara saya dan Cahyo? Nah, film yang saya angkat ini ya tentang anak-anak ada, pendidikan ada, kehidupan dinamika sosial ada. nah, maka Sedikit dari itu, lebih kompleks tapi sederhana sebenarnya. Maka dari itu saya tertarik karena mempunyai ide tema yang sama lah di pendidikan gitu. dan akhirnya kita mendevelop naskah bareng-bareng mulai dari draft 1 yang pertama itu kita develop sampai akhirnya final draft gitu. Oke, perbedaan film ini dari film-film yang lain, kita tidak akan membahas secara luas keseluruhan film Indonesia ya. Kita di lingkup filmmaker Jember saja ya. Akademisi ataupun akademisi di luar Jember atau apapun pokoknya. Tidak seluas se-Indonesia. Jadi perbedaannya mungkin yang terlihat sangat signifikan adalah rasa dan karsa, mood and look movie-nya. Karena selama ini saya rasa film-film karya anak-anak akademisi terutama Jember itu ngarani? Serius lebih ke arah sentrisnya berbeda. Sentrisnya berbeda. Mood and look-nya juga lebih ke Jogja-Jogjaan, film Jogja maksudnya. Terus lebih indie gitu ya. Iya. Nah, terus gitu. Terus yang saya dan Cahyo buat di sini merupakan film yang agak lebih sedikit istilahnya komersil gitu. Look and mood-nya lebih komersil dari pengambilan gambar, terus soundtrack ya. Soundtrack bisa. Soundtrack, terus editing juga menggunakan teknik editing apa? Di sini editing menggunakan itu The Rule of Six. The Rule of Six di mana? Dalam buku In the Blink of an Eye karya Walter Mood yang menyutradarai film Godfather. Mengeditor maksud saya, bukan mengedit film Godfather. Mengapa saya menggunakan The Rule of Six dalam editing film Rumah Ayah? Film merupakan rangkaian dari emosi-emosi yang ada pada setiap adegan. Untuk membangun emosi tersebut, saya menggunakan teori The Rule of Six ini karena ada 6 kriteria yang harus dipahami. Yang pertama emosi film, yang kedua kesinambungan cerita, yang ketiga ritme editing, yang keempat jejak mata penonton, yang kelima bidang 2 dimensi layar, dan yang keenam terakhir kesinambungan ruang 3 dimensi. Abot. Ya ora, asine ngono tok. Jadi ya poin yang utama adalah yang pertama, bagaimana saya seorang editor dapat menyalurkan emosi dari setiap scene itu secara keseluruhan. Itu editor. Kalau untuk saya sendiri penyutradaraan, gimana? Ada lanjutan?
Udah. Kalau untuk saya sendiri dari penyutradaraan, saya menggunakan gaya realisme, penerapan gaya realisme dalam sebuah film. Masuk. Realisme itu yang dicetuskan oleh Bazin pada awal tahun piro. Lali ya, Bu. Nganu rek. 1100. Ketuaan kuwi. Oh iya. Pada awal itulah pokoknya Andrea Bazin. Apa ya mau ngono lah pokoknya. Itu yang berstatement bahwa film terbaik adalah film yang mendekati kenyataan, realitas itu. Jadi saya bisa ingin menyuguhkan sedekat mungkin terhadap penonton bagaimana realitas dalam film itu terjadi dalam film Rumah Ayah. Ya. Itu. Ketika penonton melihat film tidak akan melihat siapa karakternya atau bagaimana lainnya, tapi mereka akan menikmati rasa yang ada di dalam film. Menikmati itu jadi realitas itu akan tercipta. Mantap. Makanya nonton. Ya, itu. Makanya harus nonton. Jangan lupa tanggal 1 di Kota Cinema Mall Jember. Tanggal 1 Februari 2021. 2021. Mantap wis kuwi. Kita buka banyak layar, 20 penonton apa 20 layar? Kadang-kadang penonton bingung, 20 layar, 20 penonton gak ngerti lho, gak dong. Tapi sing jelas ning KCM kudune. Kuwi lho. Kepingin roh teko. Delok. Ya kuwi. Sip. Pesannya di Instagram 14 Project, itu ada link di situ. Di bio-nya. Di bio-nya, Silakan diklik aja. diklik. Nah, nanti langsung tersalur di WhatsApp-nya admin 14 Project. Ramah, dijamin ramah. Itu, seperti akun Allshop. Sudah ada sertifikatnya, ramah admin. Halal juga. Halalan thayyiban. Baldatun warabun ghafur. Mantap. Untuk kesan dan pesan apa namanya? Selama studi momen program studi televisi dan film Universitas Jember. Menurut saya karena sudah kuliah hampir 7 tahun ya. Saya 6 tahun. Nah, ya itu. Lama banyak juga sekali ternyata. lah kesan-pesan yang ada di selama belajar di program studi ini. Aku kuliah wis suwi, Cuk. Meh 7 tahun loh. Astagfirullah, maafkan ayah dan ibu saya, bapak, emak, maafkan kalau anakmu kuliah lama-lama dan molor-molor karena ini demi karya terbaik yang saya ruangkan sampaikan pada besok ini, Rumah Ayah ini tadi. Ya itu. Kesannya apa ya? Kesan pertama mungkin persahabatan kita dapat. Maksudnya apa ya? Keratan antar tidak hanya dari satu jurusan saja, tapi juga jurusan ke bawah, jurusan ke atas, segala jurusan itu tidak ada gap antar angkatan. Oh iya, angkatan jurusan STM piye? STM jurusan mesin. Ngono yo piye gak antar angkatan. Jadi mulai angkatan tuwek sampai 6 itu enggak ada gap atau enggak ada sungkan-sungkanan sama sekali. Kecuali anak yang sungkanan. Lah aku nu biasa ini humble. Nasional. Humble. Nah itu kesan dan pesan saya. Akrab lah. Oh ya. Oke, kesannya dari saya, saya banyak mendapatkan sekali ilmu yang belum saya dapatkan selama saya hidup di sini. Selain itu, saya juga mendapatkan banyak teman, sahabat. Waduh, bro, itu menuju sukses tuh harus punya banyak teman, bro. Di dalam film tidak boleh kita bekerja sendirian, tidak boleh. Kita harus melibatkan banyak orang. Kalau bikin film sendiri, tipes. Nah, itu. Benar. Ya ini ya. Ini pernah nyamuknya nakal kalau itu. Tentu ini trivial saja ya, maksudnya fun fact saja ya. Dulu Mas Cahyo ini pernah bikin film, terus terserang DB. Mikir sendiri, padahal pemainnya banyak itu. DB. Itu bukan masalah mikirnya, nyamuknya ngentop di sini. Ya itu pengalaman yang keren sih menurut saya. Jadi ini serius buat adik-adik tingkat dan teman-teman PSTF yang belum menempuh tugas akhir. Ini penting. Serius. Jadi meskipun tugas akhir atau skripsi maupun karya terserah itu sama saja. Yang penting dipikirkan baik-baik supaya tidak terlalu lama seperti saya dan Cahyo. Bener. Mungkin ada Cahyo yang mungkin kalau pesan ya untuk teman-teman yang akan menggarap tugas akhir,
terutama dari angkatan 2015, jelibet. 2005 tuwek. Nah, kurang setahun. Tetap semangat, pasti semuanya akan bisa dilakukan. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu. Terus tips and tricks yang adik-adik tingkat ataupun yang belum mengerjakan tugas akhir, terutama yang karya, jangan terbelenggu dengan ide-ide yang berada di kepala kalian. Tuangkan dulu saja, tulis dulu saja apa yang ingin kalian buat, apa yang ingin kalian ciptakan. Selama ada kemauan untuk menulis pertama kali itu insya Allah lancar ke depannya. Saya dulu gitu, mau nulis itu susah banget. Misalnya saya tulis, terus jadilah Rumah Ayah ini 1 Februari 2021 di KCM. Benar sekali. Mantap wis pokoknya. Untuk pesan-pesan untuk adik tingkat, jangan mengurung diri lah. Kita harus berbaur, berdiskusi, bagaimana cara mengembangkan ide cerita, bagaimana cara menggunakan teknik ini dalam penerapan ini, dan lain sebagainya. Biar kita mendapat wawasan yang lebih luas. Benar, Cahyo RI1. Cahyo RI1. Coplo, jangan lupa Cahyo tanggal RI1. Oh. Konyol. Ayo, terus. Oh, wis, intinya kuwi pokok. Kayak mau saya tak omong nih. Ya, benar apa katanya Mas Cahyo. Untuk semuanya, perbanyaklah kumpul sama teman-teman, terus terutama dosen. Dosen itu santai kok. Dosen itu menurut saya bisa menjadi teman yang baik, bisa menjadi pemantik diskusi yang baik jika kita sering-sering ngobrol dengan para pembimbing maupun apapun. Harapan untuk program studi kedepannya supaya lebih baik ya. Jelas kita semuanya berharap supaya program studi televisi dan film Universitas Jember ini menuju lebih baik dan lebih baik terus setiap waktunya. Selain itu juga bisa memunculkan bibit-bibit baru yang unggul. Maksudnya, Itu loh. apa ya? Ya, bisa menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi dari karya-karya sebelumnya. Kalau dibandingkan Rumah Ayah ini, ya bisa lebih bagus di atasnya lah. Tapi ini paling bagus Rumah Ayah ini. Jangan lupa 1 Februari di KCM Jember. itu. Oke Gitu, itu. bro. Untuk pemesanan tiket film Rumah Ayah dapat dilakukan lewat Instagram 14 Project, di linknya ada, klik saja, ada adminnya, ramah banget seperti admin Allshop. Itu murah, cepetan buruan setelah kehabisan. Kalau kehabisan nggak bisa nonton Rumah Ayah, susah ini, layarnya susah. Musim pandemi ini susah. Waktu musim pandemi ini untuk layar dapat tayang di bioskop itu susah. Oh, apalagi produksi ada banyak sekali kesulitan ya yo. walah nemen. Nah itu mulai dari pengurusan administrasi di lokasi syuting, terus habis itu birokrasi di kampus. Itu merupakan ada prosedur-prosedurnya. Ingat, 5M, mencuci tangan, mencuci mobil, Nah, sembarang kali Riko. 5M pokoknya, memakai masker, mencuci tangan, jangan lupa pas waktu di bioskop nanti. Jangan lupa tiket ini terbatas ya. Benar. Terbatas, ingat di garis bawah di sini terbatas ya. Nah, Susah ngupalik susah. ngedite terbatas. Rasa duriti. Ya, oke, 1 Februari 2021 Di Kota Cinema Mall Jember. gak ngerti Kota Cinema Mall KCM. Gak ngerti KCM sandingi Lipu. Lah, Sandingi gak ngerti. Telkom, sandingi Telkom kalau Google Map. Lah kan ngerti, Google Map. Ya. KCM wi, bisa enek restorane wi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tekan tombol lonceng sehingga tidak ketinggalan informasi mengenai PSDF UNER. Apalah ini? Selamat menonton.